Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tarisa Ramawati dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200015. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang dampak virus corona bagi perekonomian di Indonesia. Virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan. Dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia juga tidak kecil. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan, dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. 1. UMKM. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah sangat nyata. COVID-19 ini berdampak virus corona bagi perekonomian Indonesia diperbaharui 5 Februari 2021. Menunggu ekonomi sembuh. Virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan. Dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia juga tidak kecil. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan, dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Lalu, bagaimana dampak virus corona bagi industri-industri di Indonesia? Kita bahas tiap-tiap industri. Bagi perekonomian UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah sangat nyata. Dilansir dari BBC Indonesia, hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia sendiri, yaitu Ihsan Ingatuban. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja ke luar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan lain. Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. 2. Pariwisata. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Pekerja juga terkena dampak virus corona bagi perekonomian sektor pariwisata. Ketiga, manufaktur. Menjelang Ramadan, dunia manufaktur normalnya menggenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya, karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan hal itu. Dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Karena proses pengelolaan berkurang, impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan pemerintah dari luar negeri. Pertanyaannya adalah,
Kapan ekonomi akan membaik? Terdapat dua skenario kemungkinan. 1. Cepat. Dilansir dari CNBC, untuk wilayah Asia Pasifik, ekonomi akan pulih dengan sendirinya ketika wabah mereda. Hal ini terjadi karena sebenarnya meluasnya ekonomi terjadi bukan karena krisis ekonomi itu sendiri, melainkan masalah kesehatan masyarakat. Nah, apabila virus corona menghilang, maka angka permintaan konsumen akan naik kembali. Naiknya angka permintaan konsumen diharapkan akan kembali menormalkan dampak virus corona bagi perekonomian. Yang kedua, pelan. Bagaimana jika virus ini tidak segera menghilang? Dilansir dari World Economic Forum, konsultan McKinsey dan Company menyampaikan bahwa pulihnya ekonomi baru bisa dimulai dari kuartal ketiga tahun 2022 dan benar-benar pulih pada tahun 2023. Untuk Tiongkok, ekonomi akan mulai pulih di kuartal kedua 2021, Amerika kuartal pertama 2023, Eropa kuartal ketiga 2023, dan dunia secara global pada kuartal ketiga 2022. Itu tidak sedikit penjelasan terkait tentang virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Kita semua tentu berharap agar pandemi ini segera berakhir, sebab jika itu terjadi, kita semua bisa kembali menjalani rutinitas seperti biasanya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.